Jadi Forsky Indonesia ini punya misi. Visinya pertama adalah kita ingin mewujudkan pemain sepak bola yang handal, berkarakter dan berakhlak mulia. Berbagai upaya dilakukan oleh semua pihak untuk sepak bola Indonesia, termasuk hari ini tamu spesial yang datang ke Akurasi akan menceritakan berbagai visi misi Forsky. Banyak cerita menarik yang nantinya akan membuat moga-moga sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Akan saya perkenalkan, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Andika. Yang terhormat Bapak Haji Agus Rianto. Oke. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang. Sudah menyempatkan waktu sibuknya nih. Iya. Bagaimana kabarnya, kesibukannya, Pak? Baik. Ini mulai pandemi berkurang ini jalanan cukup padat, Mas Andika. Betul, Pak. Jadi udah harus prepare waktunya harus lebih sekarang. Ulang lagi perencanaan untuk mau mengatur kemana-mana, Pak ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Iya. Ya. Pak, tadi saya udah menceritakan sedikit tentang Forsky, Pak. Iya. Mungkin Pak Ketum bisa menjelaskan apakah itu Forsky? Oke, Bang Andika, kepada rekan-rekan semuanya. Jadi Forum Sepak Bola Generasi Indonesia ini, sebelum saya ceritakan, ada baiknya saya kilas balik, Bang Andika. Iya. Jadi persepak bolaan nasional ini dulu kan awalnya PSSI ya. PSSI sendiri berdiri pada tanggal 19 April 1930. Di era penjajahan Belanda. Waktu itu ketuanya adalah Bapak Suratin Sosrosugondo. Di era penjajahan seperti itu ternyata sepak bola itu, Bang, ada 3 esensial yang harus kita tahu bersama. Kenapa tahun 1930 itu ada yang namanya PSSI, Persatuan Sepak Raga seluruh Indonesia. Kalau sekarang Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Ternyata ada 3 hal. Sepak bola di tahun 1930 oleh Pak Suratin itu diwujudkan dalam wujud PSSI. Yang pertama adalah PSSI adalah sebagai pemersatu bangsa. Jadi ternyata sepak bola itu dianggap olahraga yang paling memasyarakat. Betul. Dari berbagai kalangan. Iya. Dari anak muda usia dini usia muda orang tua pun Jadi pertama adalah pemersatu bangsa. Karena waktu itu memang kita dalam era penjajahan. Iya. Yang kedua adalah untuk menciptakan cinta tanah air dan bangsa. Oke. Jadi sangat-sangat fenomenal sejarah ini. Iya. Dengan sepak bola ini diharapkan orang-orang yang bermain bola itu mampu mencintai bangsa Indonesia yang notabene waktu itu belum merdeka, Mas. Betul. Yang ketiga adalah sebagai wujud anti penjajahan. Jadi ketika itu sejarah berulang kembali, ternyata PSSI kita berhasil. Ketika di era Pak Suratin ini tahun 1938, Indonesia itu mampu ikut dalam final Piala Dunia, Mas Andika. Tahun 1938. Betul. Yang di Perancis waktu itu. Yeah. Kebetulan kita bermain dengan Hongaria. Skornya 6-0 karena pertandingannya sistem gugur, kita pulang setelah itu. Tapi berjalan dengan waktu ternyata sepak bola itu menjadi pemersatu bangsa. Nah, tahun 1954 kita masuk ke FIFA, ya kan, dan juga AFC itu akhirnya sampai sekarang Piala AFF dan lain-lain. Lah, terkait dengan Forum Sepak Bola Generasi Indonesia Forsky ini, Mas. Sebenarnya saya cerita setelah tadi sejarah perjuangan PSSI, sekarang sejarah Forsky. Ya, biar rekan-rekan semua tahu. Luar biasa deh tadi nih histori yang mungkin banyak yang belum dengar. Iya. Karena harus jas merah, Bang. Iya, betul. Jadi bangsa yang besar tuh harus tidak bisa melupakan sejarah. Kita semuanya orang bola harus ngerti sejarah bola. Betul. Nah, Forsky sendiri, Forum Sepak Bola Generasi Indonesia ini sebetulnya memang kami berdiri tanggal 1 Januari 2022. Tapi sejarahnya juga panjang. Di 10 tahun yang lalu, jadi saya pribadi sebagai Ketua Umum Forsky Indonesia ini ketemu yang namanya Bang Arief Hidayat. Bang Arief Hidayat ini adalah timnas tahun 1979. Beliaunya setelah purna punya SSB di daerah Sukabumi ketemu dengan saya. Ngobrol-ngobrol ternyata Pak Arief Hidayat ini adalah merupakan kapten timnas tahun 1979. Jadi Indonesia
waktu itu bermain di Tokyo, Jepang. Jadi Indonesia masuk Piala Dunia Junior waktu itu. Lah, berikutnya Pak Arief Hidayat mengenalkan saya, namanya Pak Adi Sudarnoto. Sekarang dia di Kerawang. Kalau Pak Arief Hidayat itu strikernya, Edi Sudarnoto itu pemain belakangnya. Oh. Ketemu Maradona di sana. Iya, luar biasa ya, Pak. Artinya dengan berbagai macam 10 tahun yang lalu itu saya mencoba bagaimana mewujudkan wadah sepak bola untuk generasi muda, khususnya usia dini dan usia muda, U10 sama U12. Makanya kita ternyata lama nggak ketemulah sama Budi Sudarsono. Beberapa saat, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi berembuk bertiga dengan kami dan dibantu oleh teman-teman, rekan-rekan senior-senior yang ada di Purnaweran TNI Polri. Ada Irjen Sriono, Purnaweran dulu Kapolda Nusa Tenggara Barat, sudah purnawirawan. Ada lagi Irjen Purnawirawan Donan Ismail, dulu beliau Sestama BNN, Badan Nasional Narkotika. Terus dari TNI sendiri ada Marskal Muda TNI Nur Prahmadi, beliaunya tenaga ahli di Lemhanas. Dan terakhir yang menjadi Dewan Penasihat kami Forsky Indonesia ini adalah Marskal pertama TNI Abdul Syukur, beliaunya terakhir di Dewan Ketahanan Nasional. Jadi setelah kami dibantu oleh beliau-beliau yang Dewan Pembina Penasihat yang Purnaweran tinggi TNI Polri, ketemu konsep sama Pak Arief Hidayat, ketemu Pak Edi Sunarto, ketemu Budi Sudarsono, terbentuklah Forsky Indonesia ini. Luar biasa. Gitu, Mas. Wah, hebat nih. Benar-benar sebuah sejarah yang akhirnya juga bisa melihat semua benang merahnya juga. Betul. Nah, kalau boleh kita lanjut, apa visi misi dari Forsky, Pak? Gini, jadi Forsky Indonesia ini punya misi. Visinya pertama adalah kita ingin mewujudkan pemain sepak bola yang handal, berkarakter dan berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Kalau misi kami adalah meningkatkan kemampuan pemain-pemain muda yang bertalenta, yang nantinya harus berkontribusi sama PSSI. Betul. Harus. Dan kami juga harus mewujudkan pemain-pemain muda yang nanti bisa menyuplai pemain-pemain nasional, internasional. Intinya kami support PSSI. Demikian, Mas, mungkin, Mas. Jadi mungkin sekarang ini kan Forsky tersebar, sudah mempunyai kepengurusan di 34 provinsi, Pak ya. Ini luar biasa, Pak, dalam waktu yang sangat singkat boleh dikatakan. Apakah ini menjadi salah satu kelebihan Forsky atau ada yang lain, Pak? Saya kira sebenarnya sama, Bang Andika. Artinya ketika kami dengan waktu 3 bulan resmi kami melantik 34 provinsi, memang kebetulan teman-teman beliau-beliaunya ini yang banyak. Artinya yang di provinsi itu sudah banyak legendaris-legendaris pemain-pemain nasional juga, pemain-pemain liga dan lain-lain. Artinya dengan keberhasilan ini tentunya 34 provinsi sudah kami mapping dengan baik. Semuanya dari kabupaten kota sudah diresmikan semuanya, dan kami harapkan mereka juga segera menggulir event-event festival dari mulai kabupaten, kota, naik ke provinsi, dan nanti juga akan naik ke nasional. Demikian, Mas. Luar biasa. Program, Pak, kalau misalnya kita bicara banyak sekali yang nantinya yang berhubungan dengan sepak bola, tetapi apa yang menjadi program keunggulan Forsky? Oke, jadi gini, Mas Andika, jadi kami sering sharing sama teman-teman yang ada di PSSI dengan Kemenpora juga. Artinya kami mengambil sesuatu yang memang agak beda. Kenapa kami titik beratkan ke pembinaan generasi muda yang U10, U12? Karena memang ini adalah merupakan pondasi. Saya gambarkan ketika Bang Andika saya membangun sebuah rumah ya. Betul. Rumah membuat sebuah rumah itu tentunya dari mulai pondasi bawah, cakar ayam, konstruksinya. Abang ketika membuat 3 lantai berarti cakarannya harus kuat. Artinya kami mau membuat skema pesepak bola ini dari bawah, Mas. Jadi ketika saya misalkan U10, 12 dari talenta-talenta dari provinsi kami tingkatkan nasional, kami pilih ya, dengan talent scouting kita pilih satu-satu, kami boarding school-kan di Jakarta, Mas. Kebetulan di Jakarta ini kami alhamdulillah banyak dibantu, dan memang kantor kami di Jakarta Timur itu lengkap dengan sekolah pendidikan formal, SD ada, SMP ada, SMA ada, perguruan tinggi juga ada. Artinya kami sinergi satu terpadu di situ, ya kan. Jadi nanti boarding school-nya di situ, dari provinsi kita kumpulkan bermain sepak bola sekaligus juga bermain karakter di situ, dan juga kita akan kedepannya mencetak pemain yang handal dan memang mempunyai
topiat luhur yang baik. Gitu Mas. Ya, luar biasa. Karena memang di negara, bukan dia saja di Eropa, Pak, Ya. negara-negara Asia, bahkan Jepang yang sepak bola lebih maju, mereka mengatakan memang sebenarnya untuk mendapatkan prestasi itu sebenarnya salah satu ekosistem yang bisa menunjang itu adalah sekolah. Dan sekarang ini bisa nampaknya akan ada warna cerah nih nantinya, Pak ya. Semoga, Pak ya. Iya, mudah-mudahan Bang Andika. Nah, hal-hal yang apa yang diutamakan oleh Forsky dalam menjalankan roda pembinaan, Pak? Oke, yang pertama kita juga harus introspeksi, Mas. Harus membuka diri juga, terutama kepada rekan-rekan semuanya. Kita harus solid dulu. Makanya kami mengharapkan kepengurusan yang ada, baik di tingkat pusat, ya kan, ada Dewan Pembina, Penasihat, dan kami sendiri sebagai Ketua Umum, dan dengan struktur organisasi yang ke bawah itu harus kompak dulu, Mas. Yeah. Jadi sebuah manajemen yang bagus, ya kan, harus dipelajari dengan baik. Manakala dipelajari ya juga manajemen resikonya dipelajari, manajemen konfliknya dipelajari. Jadi komprehensif semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus bersatu padu dengan stakeholder yang lain, Mas. Membuka diri, berkomunikasi agar PSSI ke depan, ya kan, pembinaan ke depan akan lebih maju. Mungkin itu, Mas. Tetapi kita tentu saja pasti dalam melakukan sesuatu ada tantangan-tantangan, Pak. Betul. Apa yang Pak Ketum sudah hadapi nih saat ini? Oke, gini Mas. Yang namanya organisasi sebesar ini, Mas. Tentunya kami perlu pembiayaan nih. Makanya ya banyak support lah dari teman-teman semuanya. Jadi kami harus berhemat juga di dalam menentukan sarana prasarana latihan, terus boarding school yang harus kami siapkan, menampung dari adik-adik kita yang dari luar Jawa, dari 34 provinsi. Tapi tentunya saya yakin dengan kekompakan yang ada, pengurus yang ada, semuanya stakeholder bersatu padu, saya kira akan ringan, Mas. Oke, Pak. Kalau misalnya kita lihat, menurut pandangan Pak Agus sendiri, potensi sepak bola Indonesia itu seperti apa, Pak? Gini, Bang Andika. Di awal kan saya udah bilang, Indonesia tahun 1938 aja bisa Piala Dunia loh, Mas. Itu ditekan dengan penjajahan. Walaupun pada tahun itu di Perancis itu kita pakai Hindia Belanda. Tapi itu atas nama PSSI, Mas. Betul. Wong PSSI tahun 1930 sudah ada. Artinya dengan sejarah panjang itu, makanya Bang Andika saya ajak dulu sejarah dulu. Saya yakin bisa, Mas. 276 juta penduduk, Mas. Memilih 11 orang pemain, bisa, Mas. Asalkan stakeholder itu kompak aja. Makanya kami Forsky Indonesia hadir untuk membantu semuanya aspek. Kami akan bersama dengan PSSI, di daerah juga demikian, agar talenta pemain muda itu bisa terakomodir dengan baik. Salah satu yang harus dibenahi menurut Pak Agus di sepak bola Indonesia apa sih, Pak? Nah, gini, Mas. Sebenarnya kalau saya pribadi nggak perlu ada yang dibenahi, Mas. Sudah bagus. Dari mulai pemerintah bagus. Kemenpora itu anggaran unlimited. PSSI-nya solid. Tinggal yang satu, Mas. Kemauannya yang belum tinggi. Jadi ketika kita terpilih sebagai pemain nasional, ya kan, semangat nasionalisme yang harus ditingkatkan. Jadi saya mungkin di forum yang berbahagia ini saya pengen menyampaikan, Bang Andika. Jadi ketika kita tahun 2019 ada sebuah undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Ya, itu di situ ada di pasal 1 ayat 11 itu tentang bela negara. Ternyata breakdown-nya bela negara itu beda dengan persepsi kita. Bela negara di era milenial seperti ini bukan kok angkat perang, angkat senjata, bukan, Bang Andika, bukan seperti itu. Ternyata adalah cinta tanah air, rela berkorban, ya, menghormati orang tua, termasuk ternyata olahraga, Bang. Jadi kalau misalkan pemain sepak bola terus ikut ajang AFF, dia bertanding mati-matian di situ, itulah bela negara. Karena ketika kita nomor 1, runner up dan lain-lain, itulah kehormatan bangsa Indonesia. Jadi mungkin di forum yang berbahagia ini biarkan tahu semuanya. Bahwasanya bola ini kalau mengharumkan nama bangsa itulah membela negara bangsa Indonesia. Jadi intinya kalau saya, Mas, dengan 11 pemain yang nanti mungkin bergulir di timnas itu cukup membuat bagaimana skema pemain-pemain ini menjadi semangat untuk membela tanah air. Kadang mungkin nggak mengerti. Target misalkan kita harus juara, tapi penekanannya kalau saya
menekankan harus cinta tanah air dulu, bahwa Anda Iya. ketika berjuang di negara lain itulah berjuang untuk negara, untuk kehormatan bangsa, untuk bela negara. Mungkin nanti yang ditekankan itu aja, Mas. Jadi sebenarnya semangat itu akan mengalahkan segalanya. Kalau masalah skill segala macam, saya kira Indonesia mampu. Luar biasa. Ya. Nah, melalui Forsky, Pak Agus mengharapkan kriteria pemain seperti apa yang nanti akan muncul, Pak? Nah, gini Bang, mungkin saya sedikit cerita. Kemarin saya minggu itu ada festival, Bang. Iya. Festival sepak bola usia 10 dan 12 di Jawa Tengah. Piala Gubernur Ganjar Pranowo. Oke. Jadi sebulan sebelum pelaksanaan saya sowan ke beliaunya. Jadi walaupun itu event Jawa Tengah yang dilaksanakan di Karanganyar, tanggal 26 kemarin hari Minggu. Saya ke sana, saya mungkin umur 42 ini, Mas, belum pernah lihat pertandingan seorang usia 10 sama 12 sebagus itu. Semua orang terkagum-kagum. Iya. Kok bisa ya Jawa Tengah bisa memperlihatkan permainan ya segitu hebat. Ternyata apa coba? Orang tua itu pada bilang, saya bersyukur Pak, ada Forsky, Forum Sepak Bola Generasi Indonesia. Betul. Dulu anak saya di rumah pegang gadget aja setiap hari. Sekarang ada latihan bola, ada Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Solo Raya, Semarang, Tegal, semuanya se-Jawa Luar Tengah itu. biasa ya. Datang ke situ, Mas. Piala Gubernur begitu meriah, ya kan? Begitu meriah. Artinya kami satu contoh aja kasus kemarin itu. Artinya saya yakin mampu. Nah, setelah itu nanti Jawa Tengah itu kebetulan nomor 1, 2, 3, 4-nya kami bawa nanti piala di nasional nanti. Lah, berikutnya bulan Juni, insya Allah kami akan di Jawa Barat, Mas. Wah. Jadi menggelar Jawa Barat untuk Piala Gubernur Jawa Barat. Nanti Julinya kami di Banten untuk pilot project di Banten, Gubernur Banten juga. Terakhir nanti Jawa Timur di Agustus. Yeah. Nah, dari talenta-talenta lah kami ambil menuju ke nasional nanti bulan Oktober insya Allah. Demikian, Mas. Waduh, ini Iya. Sangat mengesankan nih. Iya. Dan tidak sabar menantikan hasil-hasil pertandingan berikutnya di turnamen di provinsi yang lain. Iya. Nah, tetapi ini komitmen di daerah-daerah sudah terlihat, Pak. Oke. Pesan dari Pak Agus sebagai Ketua Umum Forsky untuk pengurus-pengurus di daerah seperti apa, Pak? Ya, ini Bang Andika, ya namanya organisasi baru, tentunya kami perlu banyak belajar. Jadi mungkin pesan kami di forum yang terhormat ini, jadi untuk rekan-rekan yang di provinsi, yang pertama adalah tetap meningkatkan kerjasama dan juga koordinasi dengan Prof yang PSSI yang ada di provinsi masing-masing, baik yang di kota berarti Askot PSSI dan Askap PSSI, karena beliau-beliau yang bisa membantu kami di dalam menyelenggarakan program-program sepak bola. Jadi sekali lagi kepada teman-teman provinsi, solidkan barisan, ya tetap kompak dengan berkoordinasi sama Asprof, Askot dan Askap PSSI. Itu yang pertama. Yang kedua, segera menggulirkan festival-festival yang ada di kabupaten kota yang tujuannya mencari talenta-talenta pemain muda yang U10 dan U12. Jadi berjenjang seperti itu terus, harapan kami provinsi-provinsi di 34 provinsi bisa maju dan berkembang sesuai harapan kita bersama. Menarik, luar biasa. Sedikit bergeser dari Forsky, mau melihat atau mengetahui cerita sedikit tentang pribadi Pak Agus, karena mungkin banyak juga yang menantikan nih Pak, termasuk saya Pak. Apa yang membuat Pak Agus tertarik, memang hobi sepak bola Pak dari dulu atau gimana Pak? Gini Bang Andika, sepak bola ini kan sepak bola yang memang olahraga yang tanpa membayar dan dibayar. Awalnya kecil. Dari kecil itu main bola itu udah. Jadi kalau sekolah SD itu, jadi istirahat dikit, lepas sepatu, main bola. Jadi zaman dulu tuh malah main bola tidak pakai sepatu, sekolah pakai sepatu. Akhirnya karena memang sebulan masa kecil saya di Solo, ya memang itu Pak, tarkam kemana-mana. Ya zaman dulu nggak ikut SSB, jadi ya seperti ini. Artinya kurang terasa. Cuman kalau bola dari kecil memang suka. Memang suka saya bola itu. Dan olahraga favorit lah sampai sekarang. Makanya secara luasnya pertanyaannya lebih spesifik, klub dan pemain idola ada nggak Pak? Sebenarnya Mas, kalau saya pribadi dari dulu pengen Indonesia itu ada klub yang hebat. Iya. Kalau klub luar negeri saya nggak terlalu tertarik. Justru saya berharap
dengan Forsky ini nantinya klub sepak bola Indonesia itu handal, Mas. Harus cinta produk dalam negeri, Mas. Betul. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi saya harapkan justru malah klub-klub Indonesia lah yang maju. Pemain-pemain nasional Indonesia lah yang maju nantinya. Gitu, Mas. Ya. Nah, sekarang kembali lagi ke Forsky, udah mengetahui banyak cerita. Sekarang kita mau mendengar langsung dari Pak Ketum nih. Target jangka pendek dan jangka panjangnya untuk Forsky apa nih, Pak? Gini, Bang Andika, ini memang forum seperti ini nih saya nanti juga. Artinya dengan bicara sama Bang Andika ini, mudah-mudahan rekan-rekan semuanya mengerti program jangka pendek, menengah dan panjangnya untuk kami. Jadi program pendek kami, Mas. Jadi sudah kami sampaikan di depan. Jadi Forsky Indonesia ini akan mengadakan festival-festival yang memang itu rentan dari grassroots, dari bawah. Dari tingkat kabupaten kota, diseleksi ke atas, ke provinsi, dan nanti tingkat nasional di bulan Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, kami memang kalau di provinsi itu rata-rata piala gubernur, Mas. Tapi ketika nanti nasional di bulan Oktober, saya sudah berkirim surat pada Bapak Menpora, jadi untuk beraudensi dan menyampaikan niat baik kami bahwasanya untuk tingkat nasional nanti adalah Piala Menpora. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Menpora berkenan dan kami akan melaksanakan event dengan baik. Jadi itu program jangka pendek, Mas. Untuk jangka menengah, kami sekali lagi setelah ada dari talenta-talenta muda yang nanti ketika event nasional, kita akan memilih kurang lebihnya per provinsi, lihat situasi. Tapi minimal saya akan memilih 30 orang. Untuk apa? Untuk kami bawa ke boarding school kami, tempat diklat kami, yang kalau memang sekolah SD, kami sekolahkan di SD. Kalau memang SMP, ya di SMP. Nah, itu berjenjang, Mas. 30 orang itu ketika ada event, piala Suratin, piala apa yang untuk usia dini atau usia muda, kami akan ikutkan. Berjenjang itu terus, tahun depan naik lagi, ada lagi, tahun depan lagi, dan itu jangka menengahnya. Jangka panjangnya adalah kami akan memberikan yang terbaik untuk PSSI. 5 tahun, 10 tahun ketika anak-anak ini sudah mencapai usia 17, saya kira udah bisa lah untuk bermain secara nasional, mudah-mudahan juga internasional. Terus terakhir, kami pengen go internasional, Mas. Jadi Forsky ini hadir, pengen go internasional. Ternyata Tuhan memberi jalan. Bulan November nanti, Mas, kami mengirimkan 6 pemain terbaik dari U10 dan U12 ke Singapura Cup. Jadi sudah ada 5 dari Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah 3. Artinya bisa go internasional. Dan mudah-mudahan di tahun depan bisa ke Eropa, Mas. Harapan kami untuk mengirimkan putra-putra terbaik kita. Demikian mungkin, Mas. Pak Agus, luar biasa ini. Forsky memang mempunyai semua perencanaan terstruktur. Dan juga yang kita harus ketahui adalah tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita tahu PSSI nggak bisa bekerja sendirian, Pak. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat positif dari Forsky untuk bisa menghasilkan dan juga membuat sepak bola Indonesia lebih baik. Dan kita semua berharap Forsky sukses. Semua perencanaan lancar. Semuanya kita dukung semuanya, Pak, tentunya untuk Forsky, dan semoga cita-citanya juga akan mendapatkan tercapai. Sukses juga untuk Pak Agus karena memimpin sebuah gerbong yang sangat besar. Ya, semoga diberikan kesehatan, lancar, dan semuanya sesuai dengan perencanaan, Pak. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Akurasi TV, Pak. Sampai jumpa lain kali, datang lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.